Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai hipertensi. Nah, di mana dalam video kemarin kita sudah membahas mengenai patofisiologi dari hipertensi, kemudian mekanisme obat dari hipertensi, kemudian efek samping, bahkan kontraindikasi dari obat hipertensi. Ya, walaupun kita nggak membahas semuanya, kita akan membagi tiap part. Di mana dalam video kemarin kita sudah membahas mengenai sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan hipertensi. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai renin-angiotensin-aldosteron system atau sistem RAS. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke pembahasannya aja. Oke, hipertensi. Nah, kalau hipertensi sendiri itu kan keadaan di mana tekanan darah itu naik. Kemudian, dinyatakan tekanan darah itu tinggi atau tekanan darah itu naik kalau berdasarkan PERHI atau Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, dia itu dinyatakan hipertensi apabila tekanan sistolik itu berada di 140 dan kalau diastolik dia tuh 90. Jadi lebih dari 40 dan juga lebih dari 90. Ini kalau yang sistolik, kemudian yang diastolik dia tuh berada di 90. Jadi apabila kalau dia tuh tekanan darahnya tuh 150, maka dia tuh sudah dapat didiagnosis sebagai hipertensi. Oke, kalau hipertensi sendiri dia tuh disebabkan oleh dua hal. Yang pertama ada total peripheral resistance atau TPR, kemudian disebabkan oleh cardiac output. Nah, oke, kita singgung sedikit mengenai dua ini. Dalam video sebelumnya kita sudah pernah bahas, kita akan bahas lagi, di mana cardiac output itu merupakan darah yang dipompa dari jantung dalam 1 menit. Jadi, berapa nih jumlah darah yang dipompa dalam 1 menit itu berapa, kayak gitu. Nah, di mana perhitungan dari cardiac output itu dapat dihitung seperti ini. Jadi, cardiac output, dia tuh dari dua hal. Yang pertama, dia tuh disebabkan oleh stroke volume atau SP, kemudian dikalikan dengan heart rate. Heart rate itu apa ya? Kayak berapa sih jumlah jantung itu berdetak dalam 1 menit itu berapa? Itu yang disebut heart rate. Kemudian untuk stroke volume, dia tuh berapa banyak sih darah yang dikeluarkan, darah yang keluar dalam 1 kali pompa. Keluar, kemudian kalau heart rate dia tuh berapa denyut jantung dalam 1 menit. Ini. Kalau misalnya heart rate-nya tuh naik, maka otomatis cardiac output-nya itu juga akan naik karena ini tuh sejalan atau bukan sejalan sih, dia tuh selaras. Jadi kalau heart rate-nya naik, maka cardiac output naik. Kalau cardiac output naik, maka tekanan darah dia juga akan mengalami kenaikan, kayak gitu. Kemudian kalau stroke volume-nya itu naik, cardiac output juga akan naik. Ketika cardiac output naik, maka tekanan darah juga akan naik, kayak gitu. Nah, hipertensi sendiri dia tuh perkalian antara TPR dengan cardiac output. Semakin tinggi TPR-nya atau semakin tinggi cardiac output-nya, maka tekanan darah itu juga akan semakin naik, kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai TPR atau total peripheral resistance. Nah, total peripheral resistance itu merupakan gaya yang diberikan atau kekuatan yang diberikan untuk darah itu bersirkulasi di dalam tubuh. Nah, terdapat beberapa faktor nih yang dapat menyebabkan total peripheral resistance ini naik. Yang pertama, dia tuh dipengaruhi oleh panjang pembuluh darah. Panjang pembuluh darah atau PD aja, pembuluh darah. Nah, semakin panjang pembuluh darah, maka gaya yang diperlukan untuk darah itu mengalir itu juga akan semakin panjang. Kemudian, yang kedua, itu dia tuh dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan. Viskositas. Oke. Semakin kental darah atau semakin tinggi viskositas dari suatu darah, dia tuh akan dapat meningkatkan yang namanya total peripheral resistance.
Kemudian ada yang namanya diameter. Dia tuh juga dapat dipengaruhi oleh diameter. Lah, ketika diameter ini nanti berbeda. Lah, kalau diameter itu semakin kecil diameternya, maka TPR-nya itu akan naik. Jadi kalau semakin lebar, itu dia tuh akan dia itu akan turun TPR-nya. Nah, untuk kalau yang melebar ini dinamanya vasodilasi. Ya, vasodilasi. Kalau ini itu namanya vasokonstriksi. Vasokonstriksi. Kalau ini namanya vasodilatasi. Dilatasi atau pembesaran pembuluh darah, kayak gitu. Nanti ada hubungannya dengan yang kita bahas mengenai patofisiologi dari hipertensi. Oke, patofisiologi hipertensi nanti dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dia itu dapat disebabkan oleh sympathetic nervous system atau sistem saraf pusat. Kemudian, dia itu juga dapat disebabkan oleh RAS atau Renin-Angiotensin Aldosterone System. Kemudian, dia itu dapat disebabkan oleh ginjal, yaitu diuretik. Kemudian ada vasodilator. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas nih mengenai sympathetic nervous system. Di mana sympathetic nervous system itu nanti ada hubungannya dengan pelepasan norepinefrin dan juga epinefrin. Nah, di mana pelepasan norepinefrin dan juga epinefrin dia itu akan berikatan dengan reseptor. Nah, di mana reseptor yang berpengaruh di sini itu ada reseptor alfa dan juga beta nih. Nah, untuk alfa dan beta nanti ada hubungannya dengan obat, yaitu alfa agonis, alfa 1 agonis, terus alfa 2 blocker, alfa 2 agonis, alfa 1 blocker, kemudian sama beta blocker nih. Kemudian ada satu lagi itu, ini cuma itu aja. Kemudian untuk yang RAS atau Renin-Angiotensin Aldosterone System, itu nanti akan membahas mengenai obat ACI, kemudian ARB, kemudian ada golongan diuretik hemat kalium, ya, atau antagonis aldosteron, ya, antagonis aldosteron, Kemudian ada juga yang disebabkan oleh permasalahan ginjal atau diuretik. Dan nanti ini akan juga membahas mengenai diuretik loop dan juga diuretik hemat kalium atau antagonis aldosteron. Kemudian ada yang namanya vasodilator. Nah, untuk vasodilator nanti dia itu ada hubungannya dengan CCB, calcium channel blocker atau CCB, kayak gitu. Jadi, pada video kali ini kita hanya berfokus pada RAS aja atau Renin-Angiotensin Aldosterone System. Oke, untuk patofisiologinya, di mana ada 2 organ yang berpengaruh dalam sistem RAS ini. Nah, di mana 2 organ ini yaitu ada ginjal dan juga ada hati atau liver. Nah, di mana ginjal dia itu akan mengeluarkan renin. Kemudian hati dia itu akan mengeluarkan yang namanya angiotensinogen ini. Angiotensinogen. Kemudian angiotensinogen dia itu nanti akan dirubah menjadi angiotensin 1 oleh renin. Kemudian setelah dirubah angiotensin 1 ini dia itu akan dirubah lagi nih menjadi angiotensin 2 oleh enzim atau angiotensin converting enzyme. Nanti ada beberapa hal yang dapat menyebabkan peningkatan renin, sehingga renin ini nanti ada beberapa obat yang dapat menghambat pelepasan renin, kayak misal aliskiren. Kemudian ada satu obat lagi, dia tuh akan yang menghambat S ini atau biasa kita sebut itu S inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi dia itu menghambat ACE. Oke, sebelum masuk situ, kita akan membahas mengenai renin terlebih dahulu. Oke, jadi di dalam ginjal, dia itu ada yang namanya sel Juk
glomerular. Glomerular. Nah, di dalam sel ini dia tuh berfungsi sebagai pengatur nih pelepasan renin. Lah, apabila sel juxtaglomerular ini distimulasi, dia tuh akan mengeluarkan renin. Lah, ada beberapa hal yang dapat menstimulasi pengeluaran renin dari sel juxtaglomerular. Yang pertama, dia tuh dapat disebabkan oleh penurunan angiotensin 2. Penurunan AT2. Lah, kenapa dia tuh penurunan AT2? Lah, di mana nanti angiotensin 2 nanti di sini itu ada hubungannya dengan ginjal nih. Ada hubungannya dengan ginjal juga nih. Dia tuh dapat berikatan dengan reseptor yang terdapat di ginjal. Nanti kita akan bahas terlebih dahulu. Kita bahas nanti. Lah, di mana AT2 ini atau angiotensin 2 ini dia tuh nanti dapat menurunkan yang namanya filtrasi glomerulus atau dia tuh dapat menyebabkan penurunan CFR. Lah, ketika penurunan CFR, dia tuh akan menyebabkan yang namanya dilatasi arterial efferents. Lah, ketika dilatasi arterial efferents, dia tuh akan meningkatkan renin. Jadi, renin tuh naik. Dan ini tuh bisa dikatakan sebagai umpan balik negatif. Kenapa? Ya, karena ketika angiotensinnya turun nih, maka dia akan naik. Nah, ketika naik, dia tuh akan merubah lagi nih. Dia akan menambah, kemudian dia ini akan turun. Dia tuh akan berputar balik seperti ini. Makanya dia tuh biasa disebut dengan negative feedback. Ketika ini positif, ini negatif, ini positif. Kayak gitu. Kemudian, selain itu, sel juxtaglomerular itu juga dapat disebabkan oleh yang namanya peningkatan beta simpatik. Peningkatan beta simpatik. Beta simpatik yang di sistem saraf pusat. Kemudian selain itu, dia itu juga dapat disebabkan oleh yang namanya satu lagi, dia itu dapat disebabkan oleh yang namanya penurunan kadar natrium. Penurunan kadar natrium yang terdapat di dalam tubulus atau di dalam ginjal. Natrium dalam tubulus. Nah, penurunan ini dia tuh juga dapat disebabkan oleh Dia tuh harusnya disebabkan oleh pelepasan aldosteron. Nah, di mana pelepasan aldosteron dia tuh juga disebabkan oleh yang namanya pelepasan angiotensin. Jadi angiotensin nanti juga dia tuh dapat meningkatkan aldosteron. Meningkatkan aldosteron. Jadi ini tuh ada hubungannya nih, nanti penurunan AT2 nanti juga dapat bisa menurunkan penurunan kadar natrium dalam tubulus dan meningkatkan reabsorpsi natrium dalam darah kayak gitu. Kemudian peningkatan parasimpatik dia tuh nanti juga dapat menyebabkan stimulasi renin kayak gitu. Untuk angiotensin 2 nanti dia tuh Dia tuh bukan zat sih. Dia tuh kayak kayak sel yang berperan dalam tekanan darah atau hipertensi. Jadi semakin banyak angiotensin 2, maka dia tuh bisa menyebabkan yang namanya tekanan darah tuh lebih tinggi kayak gitu. Jadi lebih tinggi kayak gitu. Makanya ada obat-obatan, yaitu salah satu obatnya yaitu ACE inhibitor. Kita hapus saja ya guys ini. Kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus saja semuanya. Kita bahas ke ACE inhibitor. Jadi, obat ACE inhibitor kayak misalnya captopril, lisinopril, kemudian apa lagi ya? Verapamil, Yang belakangnya pril, dia tuh menghambat si ACE ini atau angiotensin converting enzyme supaya si ACE ini itu tidak bisa merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ketika angiotensin 2-nya itu turun, maka dia itu akan dapat menurunkan yang namanya tekanan darah atau TD-nya juga itu menurun kayak gitu. Nah, namun itu nanti akan menjadi permasalahan nih.
bentar, aliskiren kita skip terlebih dahulu. Lah, di mana S ini dia tuh juga dapat menghambat pertumbuhan dari bradikinin. Jadi, bradikinin itu merupakan suatu sel, yaitu mediator inflamasi. Mediator inflamasi. Di mana S ini itu akan merubah bradikinin itu menjadi metabolit non-aktif. Nah, ketika S inhibitor ini menghambat S, dia otomatis juga akan menghambat perubahan bradikinin menjadi metabolit aktif. Jadi, bradikininnya itu akan semakin naik. Bradikinin naik. Nah, peningkatan bradikinin ini, itu dia tuh dapat menyebabkan yang namanya batuk. Kemudian, dia tuh dapat menyebabkan yang namanya angioedema. Nah, angioedema ini, yaitu kayak pembengkakan pada pada salah satu tubuh, kayak misal pada mata atau pada bibir atau pada pipi, dia tuh terjadi pembengkakan. Kenapa? Ya, bradikinin itu semakin tinggi kayak gitu. Karena bradikinin itu merupakan mediator inflamasi. Jadi kalau misalnya ada inflamasi, maka bradikinin ini akan aktif kayak gitu. Nah, makanya efek samping dari obat ACI atau kayak misal captopril, lisinopril, dia tuh kebanyakan itu batuk. Dan kalau sampai parah, dia tuh dapat bisa menyebabkan angioedema kayak gitu. Kemudian kita akan bahas mengenai aliskiren. Nah, aliskiren sendiri itu merupakan dia itu merupakan obat yang menghambat renin. Jadi dia itu direct renin inhibitor. Jadi dia itu menghambat pertumbuhan renin. Ketika reninnya itu tidak diproduksi, maka angiotensinogen dia itu tidak akan dirubah menjadi angiotensin 1. Ketika angiotensin 1-nya turun, maka angiotensin 2 dia juga turun. Ketika angiotensin 2 turun, maka tekanan darah juga akan turun. Nah, namun obat aliskiren ini itu sangat jarang digunakan untuk kasus hipertensi. Karena efektivitasnya yang rendah dan juga efek samping terlalu tinggi, kalau nggak salah dia tuh sangat jarang digunakan karena efektivitasnya yang sangat rendah, makanya dia tuh jarang digunakan. Dan yang paling sering dia tuh kalau hipertensi itu paling sering menggunakan ACI. Ya, walaupun menyebabkan batuk dan juga angioedema, tapi dia tuh yang paling efektif kayak gitu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kelanjutan dari angiotensin 2. Nah, di mana dalam angiotensin 2 nanti dia tuh akan berikatan dengan yang namanya angiotensin 2 reseptor. Atau kita sebut dengan AT2R. Nah, di mana AT2R itu seharusnya dia itu memiliki beberapa tipe. Ada tipe 1 dan juga tipe 2. Rata-rata kalau yang di pembuluh darah yang berpengaruh pada tekanan darah, dia tuh lebih condong ke tipe 1, yaitu angiotensin 2 reseptor tipe 1. Kayak gitu. Dan tipe 2 ini dia itu akan menyebabkan yang namanya vasodilatasi atau penurunan tekanan darah. Jadi, yang kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai yang di jantung terlebih dahulu. Bukan di jantung lebih tepatnya. Lebih tepatnya di otot polos. Otot polos. Jadi, di dalam otot polos kita atau di dalam pembuluh darah kita itu kan terdapat dua nih. Ada yang vena, ada yang arteri. Kalau jadi si AT2R tipe 1 ini juga ada di dalam pembuluh darah arteri atau pembuluh darah vena atau di dalam otot polos. Nah, ketika di vena, dia itu akan bisa menyebabkan yang namanya vasokontriksi, venokontriksi. Nah, ketika terjadi venokontriksi, dia itu akan bisa menyebabkan yang namanya peningkatan cardiac output. Nah, ketika peningkatan cardiac output, maka dia itu akan mengalami yang namanya hipertensi. Atau tekanan darahnya itu akan mengalami kenaikan. Kemudian, kalau di dalam pembuluh darah arteri, dia itu akan bisa menyebabkan namanya vasokontriksi.
kontriksi. Nah, ketika fase kontriksi, maka dia tuh akan bisa meningkatkan yang namanya peningkatan TPR atau total peripheral resistance. Nah, ketika TPR naik, maka dia tuh akan meningkatkan yang namanya tekanan darah. Karena rumus awal tadi, tekanan darah itu akan naik apabila kardiak outputnya naik. Kalau nggak gitu, total peripheral resistannya itu naik. Kayak gitu. Kemudian, ada dua reseptor itu juga terdapat di kelenjar adrenal. Nah, di mana ketika si angiotensin 2 ini berikatan dengan si reseptornya atau AT2 reseptor tipe 1 yang didapat kelenjar adrenal, dia itu akan menstimulasi yang namanya, ini udah kan, aldosteron. Ini fase kontraksi. Aldosteron. Nah, di mana aldosteron ini dia itu akan menuju ke ginjal dan dia itu akan berikatan dengan yang namanya MR atau mineral corticoid receptor. Mineral corticoid receptor. Nah, ketika aldosteron ini berikatan dengan si MR ini, dia tuh akan menstimulasi yang namanya epithelial sodium channel atau kayak gitulah, epithelial sodium channel atau biasa disebut dengan NAC, epithelial natrium channel. Epithelial sodium channel atau epithelial sodium channel. Nah, di mana epithelial sodium channel dia itu berfungsi untuk mengatur natrium dan juga air dan H2O air yang terdapat H2O yang terdapat di dalam ginjal. Nah, ketika dia distimulasi, maka peningkatan reabsorpsi natrium dan juga H2O atau air dia itu akan meningkat. Jadi, natrium dan juga air itu mengalami reabsorpsi yang naik nih. Nah, ketika reabsorpsi, dia akan direabsorpsi kembali nih di dalam pembuluh darah nih. Maka, pembuluh darah dia itu juga akan naik nih. Volume darah juga akan naik. Ketika volume darah itu naik, maka dia itu akan bisa meningkatkan yang namanya TPR atau total peripheral resistance. TPR. Nah, ketika TPR naik, maka tekanan darah juga akan naik, kayak gitu. Makanya kenapa peningkatan aldosteron itu akan sejalan dengan peningkatan tekanan darah. Karena aldosteron dia itu akan berikatan dengan mineral corticoid yang terdapat di ginjal, kemudian dia itu akan mengaktifkan epithelial natrium channel. Ketika epithelial natrium channel itu disimulasi, maka dia itu akan terjadi peningkatan reabsorpsi natrium dan juga air. Nah, ketika terjadi peningkatan reabsorpsi, maka dia itu akan meningkatkan pembuluh darah. Dan juga dia itu akan meningkatkan tekanan darah. Kayak gitu. Oke, kemudian kita hapus terlebih dahulu yang di sini. Kemudian, si angiotensin 2 dia tuh bisa juga langsung berikatan dengan reseptor angiotensin 2 yang terdapat di ginjal. Nah, di mana dia tuh kalau nggak salah, dia tuh terdapat di mana ya? Pembuluh proksimal, bukan proksimal. Ya, di tubulus proksimal. Tubulus proksimal. Kalau yang aldosteron ini dia tuh terdapat di tubulus collectivus. Jadi dua ini tuh berbeda tempat. Yang pertama dia tuh di collectivus dan juga di yang satu lagi di proximal. Kalau kalian nggak tahu, kita gambar sedikit nih. Ini kan ada glomerulus nih. Ini glomerulus, terdapat di ginjal. Kemudian ada cekungan banyak gini. Kemudian satu melengkung ke bawah, ini lengkung Henle. Kemudian dia satu lagi di sini. Kemudian ada garis besar kayak gini. Ya, kayak gini. Ini namanya tubulus proksimal, kita sebut saja P. Kemudian ini distal, tubulus distal.
Kemudian ini tubulus collectivus. Collectivus ini. Dan ini lengkung Henle. Kalau yang aldosteron, dia itu terjadi peningkatan reabsorpsi pada salah. Kalau yang aldosteron, dia itu terjadi peningkatan reabsorpsi di bagian tubulus collectivus. Sementara kalau yang angiotensin 2, dia itu terdapat di tubulus proximal. Jadi reabsorpsinya itu terjadi di sini nih. Di sini. Ini lengkung Henle. Terus ini distal dan juga ini collectivus kayak gitu. Jadi terdapat perbedaan perbedaan tempat kayak gitu. Ya walaupun sama-sama ginjal kayak gitu. Terjadi peningkatan reabsorpsi. Oke, kemudian selain itu si angiotensin 2 dia tuh bisa menuju ke sistem saraf pusat. Lah di mana ketika terjadi sistem saraf pusat, dia itu akan menyebabkan pelepasan yang namanya antidiuretik hormon. Nah, antidiuretik hormon dia itu akan si ADH ini dia itu akan menuju ke ginjal. Nah, kemudian di ginjalnya itu kalau nggak salah dia itu terdapat di proksimal, tubulus proksimal, mengikat pada reseptor V1 yang terdapat di ginjal atau V1 yang terdapat di ginjal atau di tubulus proksimal. Ketika terjadi pengikatan nih di dalam V1 yang terdapat di ginjal, maka dia itu akan bisa menyebabkan yang namanya peningkatan reabsorpsi natrium dan juga air. Nah, ketika terjadi peningkatan reabsorpsi natrium dan juga air, maka volume darah itu juga akan mengalami peningkatan. Ketika volume darah naik, maka total parenteral resisten juga naik. Ketika TPR naik, maka tekanan darah itu naik. Kayak gitu. Jadi angiotensin 2 ini sangat berpengaruh banyak sekali nih dalam patofisiologi dari hipertensi. Nah, makanya ACE atau ACE inhibitor itu merupakan lini pertama ketika dia tuh mengalami hipertensi. Ya, walaupun nggak lini pertama banget, kan misal ada beberapa kasus nih, dia tuh hipertensi dengan penyakit gagal jantung. Itu nggak bisa dikasihkan ACE, tetapi dia tuh dapat diberikan beta blocker. Ya, karena dia tuh menurunkan tekanan jantung juga kayak gitu, menurunkan beban dari jantung kayak gitu. Tapi rata-rata ya menggunakan ACE atau ACE inhibitor kayak gitu. Nah, untuk obat-obatannya, salah satu obatnya yaitu ARB atau angiotensin receptor blocker. Jadi dia tuh menghambat si angiotensin 2 ini berikatan dengan angiotensin 2 reseptornya. Jadi dia tuh diblok nih, supaya dia tuh nggak bisa berikatan dengan si reseptornya. Nah, ketika dia tuh tidak dapat berikatan dengan reseptornya, maka ketika dia terpolos, dia tuh tidak bisa menyebabkan yang namanya vasokonstriksi. Vasokonstriksi turun, TPR turun, karena turun, maka tekanan darah juga akan mengalami penurunan. Kemudian kalau di kelenjar adrenal, ketika angiotensin 2 tidak dapat berikatan dengan reseptornya, maka aldosteron turun, kemudian tidak ada penyerapan di ginjal, kemudian reabsorpsi turun, volume darah turun, kemudian TPR turun, tekanan darah juga akan mengalami penurunan. Kemudian ketika di ginjal maka reabsorpsi juga turun, tekanan darah volume darah turun, TPR turun, tekanan darah juga akan turun. Kemudian ketika dia antidiuretik hormon atau di sistem saraf pusat, maka ADH turun, reabsorpsi juga akan turun, volume darah turun, dan juga TPR juga akan turun, dan tekanan darah juga turun, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ada satu obat lagi nih, yang namanya antagonis aldosteron. Jadi dia tuh hanya menghambat penurunan aldosteron aja, kayak gitu. Nah, untuk contoh obatnya, dia tuh kayak spironolactone itu merupakan salah satu contoh obat dari angiotensin aldosteron, kayak gitu.
Dan ketika aldosteronnya turun, maka penurunan absorpsi, volume darah turun, TPR turun, dan juga tekanan darah turun. Nah, tapi ini jarang sekali digunakan ya. Ya, walaupun pada beberapa kasus itu digunakan. Kalau misal udah nggak mempan pada satu kombinasi terapi, ya si spironolactone atau antagonis aldosteron ini juga dapat diberikan kayak gitu. Oh ya, satu lagi sebelum masuk ke pembahasan mengenai obat, di dalam ginjal itu kan ada yang tadi yang namanya apa tadi ya? Epithelial sodium channel. Nah, di dalam epithelial sodium channel, ya, ketika reabsorpsi natrium dan juga H2O atau reabsorpsi air dan juga si ginjal ini dihambat, ketika terjadi peningkatan reabsorpsi dan juga reabsorpsi natrium dan juga air, maka terdapat satu lagi nih, dia itu akan melepaskan ekskresi dari kalium. Jadi ketika reabsorpsi naik, maka dia itu akan mengalami penurunan kalium. Nah, nanti kalau dihambat nih, misal angiotensin 2 ini dihambat nih, reabsorpsi, dia itu kan mengalami penurunan nih reabsorpsinya nih. Nah, ketika terjadi reabsorpsi penurunan, maka si kalium ini dia itu akan mengalami kenaikan. Jadi, efek samping dari angiotensin atau ARB atau ACI, dia itu akan bisa menyebabkan yang namanya peningkatan kalium atau hiperkalemia. Gitu. Jadi ya walaupun efek samping dari ARB maupun ACI dia itu dapat menyebabkan yang namanya hiperkalemia kayak gitu. Dan juga dia itu dapat peningkatan BUN atau BUN atau blood natrium urea, dan juga ya dia itu peningkatan BUN kalau nggak salah, BUN dan juga apa gitu. Ya kayak gitulah. Nanti kita akan bahas di obatnya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai ACE inhibitor. Untuk obatnya yaitu ada captopril, lisinopril, dan juga ramipril. Kalau cara menghafalnya ya cari aja yang belakangnya pril, itu pasti ACE inhibitor. Nah, untuk mekanisme aksinya dia itu akan menghambat si ACE atau angiotensin converting enzyme dengan mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ketika angiotensin 2 turun, maka dia itu akan dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang banyak. Kayak gitu. Udah yang dijelaskan tadi. Nah, untuk efek samping dari ACE inhibitor sendiri, dia itu dapat menyebabkan batuk kering, kemudian angioedema, hiperkalemia, peningkatan BUN, dan juga kreatinin serum. Oh iya, dan kreatinin serum nih. Jadi kalau misal penggunaan ACE jangka panjang, maka dia itu harus pemantauan kadar kalium dan juga BUN dan juga kreatinin serum. Ini harus dikontrol atau dilakukan pemantauan lah tiap bulannya kayak gitu. Nah, untuk ACE sendiri dia tuh sangat kontraindikasi pada ibu hamil. Jadi dia tuh tidak boleh diberikan untuk ibu hamil. Nah, namun untuk kategori pregnancy kategorinya itu ada yang menyebutkan X kalau nggak salah, dan ada juga lagi dia tuh yang menyebutkan D. Nah, ini kurang tahu, tapi yang pasti ACE inhibitor itu tidak boleh diberikan untuk ibu hamil dan juga orang dengan riwayat hiperkalemia dan juga angioedema. Ya nggak boleh wong ini saja dia itu efek sampingnya angioedema dan juga hiperkalemia, ya otomatis dia itu kontraindikasi pada hiperkalemia dan juga pasien dengan angioedema kayak gitu. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai ARB, yaitu angiotensin reseptor blocker. Jadi dia itu menghambat si angiotensin 2 berikatan dengan angiotensin ini 2 tipe 1. Tipe 1. Kayak gini. Untuk contoh obatnya itu ada losartan, kemudian temisartan, kemudian kandisartan. Untuk cara menghafalnya ya cari aja belakangnya yang sartan kayak gitu. Kayak losartan, telmisartan, kandisartan kayak gitu. Untuk mekanisme obatnya dia itu menghambat angiotensin 2 berikatan dengan reseptor angiotensin 2 tipe 1. Kemudian untuk efek sampingnya dia itu peningkatan BUN, serum kreatinin, dan juga dia itu dapat menyebabkan hiperkalemia.
Dan dia tuh memiliki efek samping batuk, tetapi dia tuh sangat kecil. Batuk dan juga angioedema. Itu kemungkinannya tuh sangat kecil. Nggak sebanyak dengan si ACI atau ACE inhibitor kayak gitu. Untuk kontraindikasi, dia tuh sama kontraindikasi pada ibu hamil, dan juga dia tuh kontraindikasi pada pasien dengan angioedema, dan juga hiperkalemia itu nggak boleh. Nah, untuk KRB sendiri itu biasanya digunakan apabila dia tuh udah alergi terhadap ACI, atau dia tuh udah tidak dapat mentolerir ACI karena ya mungkin batuk, atau dia tuh udah mengalami angioedema, dia tuh baru bisa mengganti ACE menjadi HRB. Kemudian untuk HRB juga dia tuh harus dilakukan pemantauan kalium dalam darah. Ya nggak, walaupun kalium juga dia tuh dapat dipantau nilai BUN atau blood area nitrogen, dan juga serum creatinine SK. Oke, tambahan satu lagi. ARB itu tidak boleh dikombinasi dengan ACI. Ini nggak boleh. Ya, kenapa? Ya, kalau ACI itu dihambat, otomatis kan angiotensin 2 itu kan udah turun nih. Nah, ketika angiotensin 2 turun, ketika ada ARB, ya percuma kayak gitu. Jadi ini kan masih dalam satu golongan obat yang sama, walaupun jalannya tuh beda. Yang ACE inhibitor dia tuh menghambat enzimnya, kalau ARB itu menghambat angiotensin 2-nya, kayak gitu. Tetapi dia tuh tidak boleh dikombinasi, kayak gitu. Palingan ya AC bisa dikombinasi dengan CCB atau beta blocker atau alpha antagonis kayak gitu. Yang penting dia tuh tidak boleh dikombinasi dengan ARB kayak gitu. Oke, kemudian yang terakhir yaitu ada antagonis aldosteron. Nah, untuk antagonis aldosteron itu ada yang namanya contoh obatnya yaitu spironolactone dan juga eplerenone. Ya, untuk cara menghafalnya ya nggak perlu dihafal sih, cukup tahu aja. Ya bukan cukup tahu aja sih, ya kayak gitulah. Kalau kalian mau menghafal ya udah kayak gitu. Kemudian untuk mekanisme aksinya, dia itu berkompetitif dengan aldosteron. Jadi dia tuh berkompetitif nih dengan aldosteron. Nah, ketika aldosteronnya itu tadi kan si aldosteron kan berkaitan dengan MR kan, atau mineralocorticoid receptor, dia itu akan bersaing nih. Si spironolactone akan berkaitan dengan MR. Ketika dia itu berkaitan dengan MR, maka si antagonis aldosteron ini, aldosteron ini dia tuh tidak dapat berkaitan dengan MR. Jadi dia tuh kan mengalami penurunan aldosteron kayak gitu. Nah, ketika berkaitan dengan MR, maka dia tuh akan meningkatkan yang namanya, atau dia tuh akan menstimulasi yang namanya epithelial sodium channel. Ketika epithelial sodium channel itu distimulasi, maka dia tuh akan terjadi peningkatan reabsorpsi. Nah, ketika dihambat, maka dia tuh akan menghambat reabsorpsi air dan juga natrium. Dan juga dia tuh juga dapat meningkatkan kadar kalium, kayak gitu. Nah, ketika reabsorpsi air itu menurun, reabsorpsi natrium dan juga air itu menurun, maka terjadi penurunan volume darah. Volume darah dia tuh akan menurunkan TPR. Ketika TPR turun, dia tuh akan menurunkan tekanan darah, kayak gitu. Makanya antagonis aldosteron itu juga disebut dengan diuretik hemat kalium kalau nggak salah. Ya, harusnya dia tuh disebut dengan diuretik hemat kalium. Ya, kenapa? Ya, dia tuh nggak mengabsorpsi kalium kayak gitu. Malah dia tuh akan mengakibatkan yang namanya peningkatan kalium. Makanya kalau kita lihat di sini, efek samping dari antagonis aldosteron itu hiperkalemia. Ya, berarti golongan RAS itu semuanya akan terjadi peningkatan kalium atau hiperkalemia. Ada satu khusus lagi nih, untuk spironolactone. Entah, eplerenone itu bisa menyebabkan ginekomastia atau enggak. Kalau spironolactone itu setahu saya, dia itu bisa menyebabkan ginekomastia atau pembesaran payudara pada pria. Jadi
payudara pria itu semakin besar kayak gitu. Kemudian dia tuh ada penurunan libido atau dia tuh gairah seksnya tuh menurun kayak gitu. Kemudian dia tuh juga dapat menyebabkan feminisme pada laki-laki. Jadi laki-laki itu akan menjadi feminin atau seperti cewek kayak gitu. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu tidak boleh digunakan untuk hiperkalemia dan juga dia tuh tidak boleh digunakan untuk pasien dengan JFR-nya itu kurang dari 30 ml per menit atau dia tuh CKD tipe stage 4 kalau nggak salah. Ya, CKD stage 4. Koreksi kalau salah. Yang penting JFR-nya tuh kurang dari 30 udah nggak boleh pakai antagonis aldosteron. Oke, untuk informasi tambahannya, si spironolactone itu juga bisa digunakan sebagai acne vulgaris atau dia tuh dapat mengurangi jerawat kayak gitu. Nah, ini udah berdasarkan penelitian, tapi lupa dari mana. Tapi ada. Kalau nggak salah dari Statspur, ya, Statspur. Cari aja Statspur spironolactone. Dia tuh juga dapat digunakan sebagai acne vulgaris atau penghilang jerawat kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin apabila ada salah kata atau salah pengucapan atau salah dalam mencantumkan referensi atau ada yang kurang paham, silakan tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan balas ketika saya lihat ada komentar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.